Bayangkan kamu lagi jalan-jalan di mall, terus berhenti di depan dua kedai makanan penutup. Di sebelah kiri ada es krim populer, di sebelah kanan ada gelato autentik. Sekilas mereka mirip, tapi pas lihat harganya, gelato biasanya lebih mahal dengan porsi yang lebih sedikit. Kenapa ya? Apa kita cuma bayar gengsi nama Italia? Atau emang ada perbedaan nyata di tiap suapannya? Hari ini kita nggak cuma bahas rasa, tapi kita bakal bedah sejarah dari ribuan tahun lalu, struktur molekul, sampai fakta mana yang lebih sehat buat tubuh kita. Jangan sampai salah sebut lagi, yuk kita bedah di Apa Bedanya. Sebelum masuk ke resep, kita harus tahu dulu akarnya. Ternyata nenek moyang mereka sama. Di Tiongkok kuno, pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi, orang sudah mencampur salju pegunungan dengan nasi dan susu. Di Romawi, Kaisar Nero terkenal sering menyuruh budaknya lari ke puncak gunung hanya untuk mengambil es, lalu dicampur madu dan buah. Ini lebih mirip sorbet atau es serut. Lalu pada abad ke-16, lahirlah gelato. Gelato modern lahir di Florence, Italia. Seorang arsitek bernama Bernardo Buontalenti menciptakan hidangan pencuci mulut berbasis susu dan telur untuk pesta keluarga bangsawan Medici. Sejak saat itu, Italia menjadi kiblat gelato artisan. Lalu, pada abad ke-18 dan 19, revolusi es krim terjadi. Saat resep ini menyeberang ke Amerika, semuanya berubah. Tahun 1843, Nancy Johnson mematenkan mesin pengaduk es krim manual pertama. Karena Amerika sangat luas, industri di sana butuh produk yang awet dikirim jarak jauh. Mereka pun menambah lebih banyak krim atau lemak dan mengaduknya dengan sangat cepat supaya volumenya jadi banyak. Nah, dengan perbedaan sejarah tadi, sangat berpengaruh ke bahan bakunya. Es krim, sesuai namanya, didominasi oleh krim atau kepala susu. Menurut standar FDA Amerika Serikat, produk baru boleh disebut ice cream kalau punya kandungan lemak susu minimal 10%. Es krim premium bahkan bisa mencapai 25%. Sedangkan gelato lebih banyak menggunakan susu murni atau whole milk. Kandungan lemaknya jauh lebih rendah, biasanya hanya 4% hingga 9%. Kenapa ini penting? Secara ilmiah, lemak itu melapisi lidah kita. Kalau lemaknya terlalu tebal, indera perasa kita jadi agak tumpul buat menangkap rasa buah atau coklat. Karena gelato lebih rendah lemak, rasa aslinya langsung menyentuh lidah tanpa penghalang. Itu yang membuat gelato lebih berasa di lidah kita. Pernah dengar istilah overrun? Ini adalah jumlah udara yang dimasukkan ke adonan saat diaduk. Pada es krim diaduk dengan mesin kecepatan tinggi. Es krim komersial sering punya overrun hingga 50%. Artinya, setengah dari wadah es krim kamu sebenarnya adalah udara. Itulah es krim terasa sangat ringan dan fluffy. Sedangkan gelato diaduk dengan kecepatan sangat rendah. Udara yang masuk hanya sekitar 20-30%. Hasilnya, gelato jauh lebih padat, dan itulah alasan kenapa porsi gelato terlihat lebih kecil, tapi terasa lebih berat di mulut dibandingkan es krim. Es krim disimpan di suhu yang sangat dingin, sekitar minus 15 derajat Celcius, supaya lemak dan udaranya tetap stabil. Tapi gelato disajikan di suhu yang lebih hangat, sekitar minus 8 derajat. Berdasarkan studi dalam Journal of Dairy Science, suhu yang lebih hangat ini bikin lidah kita lebih sensitif menangkap aroma. Selain itu, es krim tradisional sering pakai banyak kuning telur sebagai pengemulsi agar teksturnya halus. Sedangkan gelato autentik biasanya menggunakan sangat sedikit telur atau bahkan tidak sama sekali agar rasa susunya tetap murni. Nah, ini segmen yang paling ditunggu. Mana yang lebih sehat? Dari sisi lemak, gelato adalah pemenangnya. Kalori dari lemak jenuh di gelato jauh lebih rendah dibanding es krim. Dari sisi gula, es krim mungkin sedikit lebih unggul. Karena gelato rendah lemak,
Pembuatnya biasanya menambah gula lebih banyak supaya gelato nggak membeku jadi batu dan tetap lembut. Gula berfungsi sebagai antifreeze alami. Dan dari sisi bahan tambahan, gelato artisan biasanya lebih sehat karena dibuat segar tanpa pengawet. Sementara es krim supermarket sering mengandung banyak stabilizer dan pewarna buatan. Kesimpulannya, kalau kamu diet rendah lemak, pilih gelato. Kalau kamu diet rendah gula, perhatikan porsi gelato kamu ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan kenapa gelato harganya lebih mahal dari es krim. Karena yang kamu bayar adalah kepadatan bahan, bukan udara. Kalau kamu sendiri, tim gelato yang padat atau tim es krim yang ringan? Tulis di kolom komentar ya.